kalau katakanlah berbicara adil, berarti seperti apa yang adil? Tidak berat, sebelah, bukan dalam arti sama rata. Konteksnya dikatakan dengan konsep nilai tukar yang adil. Kita sama-sama tahu bahwasanya yang dikatakan dengan nilai tukar bisa sifatnya tetap, mengambang bebas maupun mengambang terkendali. Ya. Nah, yang menjadi permasalahan apakah ketika nilai tukar tetap itu dikatakan sebagai yang adil, atau justru yang mengambang bebas, atau memang yang mengambang terkendali? Bisa demikian. Kenapa mau bebas, mau tetap, atau katakanlah mau yang sifatnya bebas terkendali, mengambang terkendali, semua memiliki konsekuensi terkait dengan keseimbangan ekonomi yang akan dilakukan. Nah, kita berbicara terkait dengan nilai tukar. Dalam suatu negara memberlakukan sistem nilai tukar, baik itu bebas, mengambang, ataupun katakan terkendali, kira-kira menginginkan apresiasi ataupun menginginkan depresiasi? Apresiasi seperti apa? Contohkan apresiasi. Oke. Gimana tuh contohnya? Dolar terhadap Amerika, seperti itu. Kalau katakanlah apresiasi, bandingannya kayak gimana? Dolar terhadap Amerika, dolar terhadap rupiah. Dolar Amerika terhadap rupiah. Jadi katakan apresiasi seperti apa? Ayo. Dan teman-teman bisa tadi menyebut apresiasi, apa depresiasi? Mana yang dikatakan apresiasi, mana yang dikatakan apresiasi? Khawatir teman-teman salah memahami, ya. Dibandingkan salah memahami, lebih baik mendiskusikannya. Gimana aja? Tidak ada Pak, tidak ada apresiasi untuk dolar ke Indonesia Pak. Tidak ada. Karena depresi, karena nilai dolar lebih tinggi ketimbang nilai rupiah Indonesia. Oke, kalau sebaliknya? Tidak sih Pak. Jadi apresiasi karena rupiah. Apresiasikan? Ya, saya mengapresiasi. Saya mengapresiasi karena saya memakai mata uang rupiah Pak. Yang saya tanyakan bukan seperti itu. Yang dikatakan apresiasi seperti apa? Nah, ini aja. Teman-teman ada HP kan? Ada. Sekarang berapa nilai tukar kurs dari dolar ke rupiah ataupun rupiah ke dolar? 1 dolar sama dengan berapa rupiah? 16.017 450. Hari ini 16.000. Enggak ada. 858.29 ya. 16858.29 hari ini. Oke, kemarin saya berbicara by data. Ya, kalau makroekonomi, mikroekonomi harus berbicara dengan data. Masih sama dengan kemarin berarti? 859. Ini 859. 2830. Coba saya 830. Ini minggu dari 830 ke 858. Artinya apresiasi atau depresiasi? Depresiasi. Bukan apresiasi. Dari 830 ke 858 itu bukan membanggakan, justru menandakan nilai rupiah kita semakin anjlok. Artinya apa? Depresiasi. Nah, itu ya, kalaupun ditanya bagaimana yang mengalami apresiasi, berarti teman-teman harus tahu dulu apresiasi seperti apa, kayak gimana, baru menjelaskan. Mayoritas ya strategi makroekonomi yang menjadi titik fokus daripada setiap negara menginginkan bahwasanya nilai tukar domestik dibandingkan dengan valuta asing itu lebih kuat ataupun mengapresiasi.
Kenapa? Dalam makroekonomi ada kebijakan makro di mana salah satu standar yang jelas, baik ataupun tidaknya, kuat ataupun tidaknya, suatu negara dilihat dari makroekonominya, yaitu dari nilai tukar. Iya atau enggak? Iya. Mayoritas negara di dunia ini menjadikan dolar sebagai kiblat ekonomi. Iya atau enggak? Iya. Artinya nilai tukar terhadap dolar itu memiliki peran penting dalam hal ekonomi. Apresiasi ataupun depresiasi itu sangat berpengaruh di dalam perekonomian. Contoh, apabila katakanlah kita katakanlah mayoritas sukanya tempe, ya, berbahan dasar daripada kedelai, dan itu mayoritas masyarakat menengah ke bawah konsumsinya yang itu kan tahu tempe, ya, beserta dengan turunannya, ya, tahu tempe beserta dengan turunannya. Sedangkan bahan baku daripada tahu tempe kedelai tersebut mayoritas dipenuhi oleh impor. Ketika kemarin dan hari ini beli impor kemarin dan hari ini, tentu harga sekilonya itu beda. Sekilo kedelai kemarin dengan kedelai hari ini. Kenapa? Dengan depresiasi tadi, artinya kita bisa mengeluarkan uang lebih banyak untuk membeli kedelai itu. Gara-gara apa? Impor, benar. Impor tergantung daripada apa yang dikatakan dengan nilai tukarnya. Berarti kalaupun kita mau impor, lebih baik pas kapan posisi rupiah terhadap dolar meningkat ataupun menguat, dalam artian pada saat apresiasi. Dan kembali ketika yang dikatakan dengan depresiasi udah jelas 17.000 kita impor, otomatis uang yang kita bayarkan dalam bentuk rupiah itu akan jauh lebih banyak dibandingkan pada saat kemarin. Ya, bandingnya 16.30 kemarin, hari ini 16.858 seperti itu. Konteksnya demikian. Mayoritas begitu. Sekarang kita balik logikanya. Akankah ada negara yang nggak mau nilai tukarnya itu kuat sekuat-kuatnya? Ada kira-kira? Ada. Cina. Kenapa demikian? Dia nggak mau biar barangnya itu dibeli gitu. Benar. Cina itu nggak mau nilainya itu jauh lebih kuat. Nilai kursnya ataupun kata nilai tukarnya jauh lebih kuat. Sekarang kita bandingin aja. Cina mata uangnya apa? Cina apa yuan? Ya, yang benar, Cina apa yuan? Coba dibuka. Apa? Yuan ya? Ya, yuan. 1 yuan berapa rupiah? 2.313 ya. Nah, konteksnya sekian. Kita bandingkan dengan tetangga sebelah, Malaysia, ringgit. 1 ringgit berapa rupiah? 3.856. Kalau kita membandingkan 2.000 yuan, satu lagi adalah ringgit 3.500 sekian seperti itu. Kalau melihat daripada nilai tukarnya, posisinya berarti lebih kuat ringgit dibandingkan yuan. Pertanyaannya apakah memang demikian? Posisi ekonomi Malaysia belum tentu lebih kuat dibandingkan dengan China. Sedangkan kita tahu yang namanya China itu pemain global, ya. Amerika, Rusia, China bertiga. Ya, konteksnya yang bisa menetralkan daripada pasarnya Amerika, kalau nggak Rusia, ya China. Nah, demikian. Apa kira-kira dampaknya jika memang kita berandai-andai yuan itu nilainya belasan ribu sesuai dengan kekuatan ekonominya? Kan China nggak kalah dengan Eropa. Barang apa sih yang nggak dipasarkan oleh China? Mau kita umroh saja jauh-jauh nih dari sini ke Arab, ya beli sajadah, oleh-olehnya dibuka media China, ya jauh-jauh ke Arab.
Jadinya sama aja di Tanah Abang. Konfliknya apa? Ketika yang dikatakan dengan negara tersebut adalah negara pengekspor, maka apresiasinya atau penguatnya nilai mata uang domestik terhadap mata uang asing ya, itu menjadi satu ancaman. Kenapa demikian? Apabila yang dikatakan yuan itu sampai dengan belasan ribu rupiah bandingannya dengan Indonesia, maka pasar produksi output yang ditawarkan yang sifatnya ekspor itu rentan untuk ditolak oleh pasar. Kenapa? Harganya tidak terjangkau dan tidak bisa diterima oleh pasar. Kenapa barang-barang Cina itu harganya relatif murah? Ya tahu nggak? Ya. Nilai tukarnya. Kebalikan, kenapa barang-barang Amerika itu relatif mahal? Belum lagi, kalaupun ada trade effect katakanlah seperti itu. Konteksnya demikian. Karena China sebagai negara pengekspor. Kalaupun katakanlah nilai mata uangnya yuan itu tinggi, otomatis barang-barangnya stuck, tidak bisa keluar. Dan China tidak bisa menguasai pangsa pasar dunia. Strategi anti mainstreamnya China dibandingkan dengan Uni Eropa ataupun Barat yang lainnya. Kiblatnya beda. Kiblat ekonominya antara China dan juga Amerika itu bertekanan ideologi ekonomi dan makroekonomi. Oleh karenanya dalam apa yang dikatakan dengan tadi, yang dikatakan nilai tukar yang kira-kira adil itu seperti apa? Kalau di Indonesia katakan pasti nggak nilai tukar tetap aja, iya atau enggak? Kalau tetap kan yang enak, ya $1 adalah 10.000 rupiah, iya atau enggak? Enak nggak kira-kira? Enak bagi teman-teman, negara boncos. Kenapa demikian? Contoh, di dalam sistem nilai tukar kita menghakimi $1 adalah 10.000 rupiah. Teman-teman, katakanlah impor, ya. Impornya ya, ke Amerika katakanlah beli laptop. Sedangkan di pasar internasional, pasar uang, $1 itu dihukumi dengan 15.000 rupiah. Jadi kita kurs tetapnya adalah 5.000 rupiah. Berarti kalau kita beli ke luar, beli laptop dari luar, sampai dari luar, ya, $1 saja yang kita bayarkan, pemerintah itu nanggung 5.000 rupiah. Subsidi buat kita. Ya, semakin banyak impor barang tersebut, berarti negara itu makin boncos. Nalain, ini nalain, kalau nalain ganti enggak? Ya, nanggung. Nah itu. Sebaliknya, kalau katakanlah ekspor, kita jual, berarti ketika harga di dalam adalah 10.000, di pasar uang 15.000, kita dibayar cuma 10.000 rupiah dan $1. Negara untung. Kenapa? Karena 5.000 tadi masuk menjadi pendapatannya negara. Kembali pertanyaannya, kita banyakkan impor atau kebanyakan ekspor? Oleh karenanya itulah alasan kenapa kita tidak menetapkan sistem nilai tukar yang sifatnya tetap. Ya, itu sangat berisiko bagi makroekonomi kita sendiri. Meskipun pernah nggak kira-kira? Indonesia pernah katakan atas. Kenapa ternyata nanti posisi kita bukan lagi seperti yang dulu. Indonesia sekarang bukan yang dulu. Yang dulu ekspornya minyak, ekspornya padi, dan segala macam lainnya wajar. Ya, semuanya ekspor maka negara akan diuntungkan. Iya atau enggak? Sekarang ada semuanya. Beras saja dari Thailand apa dari Vietnam? Kurang impor. Karawang nggak cukup bos. Tahu beras kita juga dibagi dari mana? Thailand, atau Vietnam, ya. Udah kata orang sini mah apa namanya? Tarekawat katakanlah udah bertahun-tahun, ya
Di sana dibawa ke sini, dikasih pemutih lagi, biar kelihatan bersih lagi. Meskipun kalaupun dimasak itu nggak ada yang bersatu, cerai berai. Bear, tahu bear? Nggak boleh. Jadi masing-masing satu, nggak pernah dia bersatu. Ya, bisa. Konteksnya. Iya perak. Sekarang perak. Kalau ada lagi bear, perak bear. Konteksnya demikian. Nah, kalau kita berkaca kembali, oh kenapa tidak menggunakan yang mengambang bebas? Ya, kenapa tidak menggunakan mengambang bebas? Yang ngambang-ngambang itu bebas. Ya. Iya, karena nggak pasti kan? Iya. Bisa kemana aja. Kira-kira bumerang atau enggak? Bagi perekonomian. Karena kondisinya ketika yang dikatakan mengambang bebas itu dilakukan, segala tindak tanduk dalam hal harga barang ataupun jasa dalam makroekonomi atau secara agregat itu tidak bisa menjadi jangkauannya pemerintah. Semua nasib rakyat tergantung daripada pasar. Oleh karenanya yang menjadi Tuhan adalah pasar. Ketika demikian, yang sangat dirugikan adalah masyarakat. Mengambang bebas tergantung lagi anjlok, ya sudah rasakan katakanlah seperti itu. Enggak ada campur tangan pemerintah. Pemerintah tidak bisa mengintervensi hal tersebut. Tentu yang punya modal, yang punya barang itu akan menjadi tuan. Sedangkan kita pelanggan, konsumen itu kan semakin terjerembab dalam hegemoni ekonomi. Kita rasa kenapa sih menambah kekendaraan? Ya saya dipikir-pikir itu yang dampaknya paling minim di antara kedua hal lainnya. Mengambang terkendali. Mengambang terkendali seperti apa? Konteksnya, ya dia ngambang tapi dikendalikan. Ya ada arahnya, ada batas atas maupun batas bawah. Selagi yang dikatakan dengan pergerakan apresiasi maupun depresiasi mata uang tersebut itu dalam koridor atas dan juga bawah, ya dibiarkan, kecuali memang sudah melebihi tahap yang ditetapkan. Contoh misalkan pemerintah tetapin batas atasnya adalah 17.500. Kalau sudah anjlok melebihi daripada 17.500 $1, berarti yang namanya pemerintah itu bikin kebijakan macam-macam. Mau yang dikatakan dengan intervensi di pasar uang, artinya apa? Mengeluarkan cadangan devisanya dalam bentuk dolar untuk membeli rupiah. Agar apa? Pasar uang menarik rupiahnya dikit. Jadi apa? Cadangan di pasar uang rupiah semakin sedikit. Akibatnya nambahin dolar, narik rupiah, berarti nilai tukarnya akan menguat ataupun apresiasi. Cara intervensinya begitu. Begitu pun sebaliknya kalau memundorin atau mendepresiasikan, ya kita ngeluarin rupiah di pasar uang, narik cadangan devisa dalam bentuk dolar, maka akan mengalami depresiasi. Konteksnya demikian. Intervensi di pasar uang, diarahin kira-kira yang bagus seperti apa, yang optimal, ya, konteksnya yang optimal. Karena banyak ataupun sedikitnya jumlah uang beredar dalam mata uang yang jenisnya rupiah, tentu akan mempengaruhi yang dikatakan dengan harga barang ataupun jasa secara keseluruhan. Dalam konteks lain adalah inflasi. Ya, gara-gara tadi katakanlah yang namanya apresiasi ataupun depresiasi menyebabkan nilai barang ataupun jasa impor itu pasti akan semakin banyak yang dikeluarkan, maka akan memberikan dampak terkait dengan harga barang dan jasa, tahu tempe dan turunannya menjadi mahal. Walaupun sudah demikian semua, maka akan timbul tercipta apa yang dikatakan dengan inflasi. Ya, jadi gampang-gampang sulit kalau katakanlah berbicaranya
makroekonomi. Gampang kayaknya nilai tukar, nukerin uang aja. Tapi kenyataannya nggak semudah itu Ferguson. Nggak semudah itu. Nilai tukar rupiah. Gampangnya gini, kalau katakanlah kita nukerin uang bulan puasa nih, ya bulan puasa biasanya di alun-alun ataupun di kalau Cilegon di Bona, ya ada tuh biasanya di mobil ataupun di meja kecil itu baru tumpukin, ya 1 juta artinya kalau tukeran di situ 200.000. Jadi kalau kita mau untuk receh kita dapat 1 juta berarti kita harus mengeluarkan uang 1.200. Kalaupun katakanlah kita cuma 200 juta berarti kita cuma dapatnya 800.000 rupiah yang recehnya. Itu kan? Ya. Receh demikian. Kira-kira itu boleh kan? Itu katakanlah dalam konteksnya valutasi. Kalaupun hari ini tukarannya berarti menggunakan kurs saat ini, ya konteksnya silakan kurs jual, beli, kurs tengah ataupun rekomendasi daripada Bank Indonesia diskon. Katakan seperti itu, ya, silakan. Yang dipakai mana yang berlaku, tapi jangan sampai menggunakan konteksnya swap, forward, ya, future ataupun yang lainnya. Konteksnya beda. Karena saat ini kita nyetor, nukerin, kalaupun katakanlah makainya yang swap, entah itu harga besok atau belum besoknya lagi, maka sudah ada selisih di situ. Artinya sudah enggak sama dengan serupa. Kalau udah sama dan serupa, yang enggak sama dan serupa berarti sudah masuknya riba. Jadi boleh nggak? Boleh. Kalaupun katakanlah nilai tukar, ya asal dengan catatan menggunakan transaksi jenis, ya, yang tunai. Meskipun pada pelaksanaannya itu dalam tenggang waktu, ya, kalau hari ini masih dihitung sampai dengan 2 hari, tapi nilai tukarnya yang jadi menentukan apakah ada hari ini. Kenapa sampai 2 hari? Ya, biasanya karena konteks perpindahan daripada uang, lalu lintas uang, debit and kredit misalnya dalam konteks jual beli impor, konteks yang masih dianggap memenuhi syarat syariah. Kalaupun yang spot selain daripada itu maka dilakukan, ya, konteks yang terjadi dalam nilai tukar. Lalu kita berbicara lagi nilai tukar yang ada itu seperti apa? Kira-kira boleh nggak kalaupun kita investasinya di nilai tukar tersebut? Selain daripada slot, katakanlah teman-teman yang apa sih investasi lah, investasinya di slot, katakanlah siapa tahu muncul, meskipun kenyataannya nggak ada yang muncul, ya. Saya mainnya di transaksi jual beli, ya, trading aja, katakanlah seperti itu. Jadi kita boleh atau enggak trading forex exchange, ya. Saham, jual beli mata uang di pasar uang, beli dolar atau yang lainnya. Ketika murah kursnya kita beli, ketika jual kita jual. Ketika murah kita beli, ketika mahal kita jual. Karena seperti itu. Nah, boleh kan seperti itu? Boleh. Tapi itu kayak taruhan gitu nggak sih Pak, kayak nonton? Boleh atau nggak kira-kira? Ya boleh lah. Jangan nggak boleh bawa kita. Hanya saja dalam Islam tidak memperkenankan kondisi seperti itu. Karena apa? Masuknya dalam bab spekulasi. Berarti ketika ada orang yang niatnya untuk berspekulasi, untuk nyari untung, kalaupun kita main forex exchange, ya, ataupun trading, ya, itu untuk mencari keuntungan. Ketika murah kita beli, ketika mahal kita jual, itu sudah masuk spekulasi. Gharar artinya haram. Sama aja jual.
mau yang dikatakan dengan forex, menjual uang ataupun katakanlah nukerin dalam valuta asing, itu harus satu, niat yang pertama adalah anti daripada spekulasi. Kalau niatnya di awal adalah untuk spekulasi mencari keuntungan, sudah dipastikan apa yang didapat akan menjadi haram. Tapi kalau niatnya bukan untuk yang dikatakan dengan spekulasi, maka tidak dikatakan haram. Nah,